Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ihya Ulumuddin juzuk pertama. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 34 ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Judulnya Fadilatut Ta'allum, kelebihan belajar. Nah, beliau di sini membawakan dua ayat. Tentunya sangat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang kelebihan ilmu. Cuma beliau Imam Ghazali rahimahullah cuma membawa dua ayat saja. Amal ayatu faqauluhu ta'ala, adapun bermula ayat-ayat yang menunjukkan kepada kelebihan belajar itu faqauluhu ta'ala, maka itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa tidak berangkat dari setiap kelompok dari mereka oleh satu kelompok, liyatafaqahu, agar mereka belajar memahami dalam agama. Ini ayat tentang, kalau kita lihat asbabun nuzulnya, surat At-Taubah ini ayat 122. Jadi Nabi sudah mengirimkan sekelompok orang untuk berdakwah terlebih dahulu. Kemudian turun firman Allah untuk mengajak perang. Hingga orang yang udah Nabi utus pun berdakwah ikut berperang, khawatir kan? Khawatir kalau tertinggal, mengira mesti semuanya harus ikut. Kemudian turunlah ayat, ternyata mereka yang sudah diperintahkan oleh Nabi untuk belajar, biarkan belajar, nggak usah ikut perang, biar bisa memberi peringatan nanti kepada kaum-kaumnya ketika pulang perang. Maka mengapa tidak berangkat dari setiap kelompok dari mereka oleh satu kelompok, liyatafaqahu, agar mereka memahami dalam urusan agama. Nah, artinya di sini menjadi dalil bahwa dalam keadaan tertentu boleh tidak berperang untuk belajar kan. Sementara berperang kan pahalanya luar biasa. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan ahli zikir jika adalah kamu itu tidak tahu. Jadi ahlaz dzikri di sini berbeda pendapat para ulama dalam memaknainya. Ada yang memaknainya ahlaz zikri, maknanya ahlal ilmu. Ada yang bilang zikir itu kan Quran kah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Jadi ahlaz zikri ahlal Quran. Makna fas'alu maknanya ta'allamu. Tanya olehmu akan orang yang berilmu, maknanya belajar olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ada juga yang bilang ahlul zikri di sini ahlul kitab, yang paham tentang kitab-kitab sebelumnya. Yang intinya di sini anjuran untuk bertanya. Bertanya itu maknanya belajar. Nah, itu ayat. Kemudian ayat ini juga nanti di ayat yang pertama falaula nafara min kulli firqah akan musannif ulang lagi di fadilah mengajar. Karena antara belajar dan mengajar itu terkait. Wa ammal akhbaru faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun bermula khabar-khabar atau hadis-hadis yang menunjukkan kepada kelebihan belajar, maka itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga banyak banget tentunya yang menunjukkan tentang kelebihan belajar kah? Cuma di sini musannif cuma menyebutkan 10 hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan ada satu hadis nanti hadis maudhu kata para ulama ya. Wa ammal akhbaru, adapun bermula khabar-khabar, faqauluhu, maka itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh ia akan satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang mencari ia padanya jalan akan ilmu. Ini hadis ini banyak banget riwayatnya. Ada yang riwayat lain bukan yatlubu tapi yaltamisu. Man salaka tariqan yaltamisu. Barang siapa yang
Menempuh ia akan satu jalan, yaltamisu, maknanya mencari juga. Ada juga yabtaghi, kan? Ada riwayat lain, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman. Jadi banyak riwayatnya yang maknanya lebih kurang sama. Ya, barang siapa yang menempuh ia akan satu jalan, yatlubu, yang mencari ia dalamnya jalan akan ilmu. Salakallahu bihi, niscaya membuka oleh Allah dengan dia akan jalan ilal jannah, menuju surga. Kata para ulama, apa makna Allah membuka jalan untuknya? Membuka jalan surga. Maknanya Allah memberi taufik kepada dia agar dia mengamalkan ilmunya. Bisa jadi kan, sehingga dengan ilmunya yang dia amalkan sampailah dia ke surga. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis hasan. Innal malaikata latad'u ajnihataha, sesungguhnya para malaikat itu sungguh meletakkan ia akan sayap-sayapnya malaikat, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, ridhan bima yasna'u, karena rela dengan apa yang berbuat ianya pencari ilmu. Nah ini, sungguhnya malaikat itu latad'u, sungguh meletakkan oleh malaikat ajnihataha, akan sayap-sayapnya, litolibil ilmi, untuk para pencari ilmu, ridham bima yatlub, karena rela dengan apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Dalam riwayat yang lain bukan ridha bima yatlub, tapi ridha bima yasna'u. Sama aja kan? Ridha bima yasna'u. Banyak niskhah. Jadi di sini perbedaan pendapat para ulama, apa maksud malaikat meletakkan sayapnya? Apakah benar-benar menggelarkan sayapnya di lantai? Ya, seperti zaman sekarang digelar karpet merah untuk memuliakan seseorang, kan? Nah, jadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang bilang makna malaikat meletakkan sayap-sayapnya itu gambaran tentang bahwa malaikat menghormatinya, memuliakannya, menolong para santri untuk mudah mencapai tujuannya si santri. Nah, atau bisa juga maknanya malaikat siap membela pencari ilmu dari musuh-musuhnya, dihindarkan dia dari kejahatan musuh-musuhnya. Atau juga bentuk kinayah dari tawadhu'nya malaikat, doanya malaikat untuk para santri. Ya, karena bahasanya waqfiz janahaka, kan ada dalam Quran, waqfiz janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkan sayapmu. Merendahkan sayap itu maknanya tawadhu. Tapi di sini memang bukan merendahkan, meletakkan. Jadi meletakkan juga sebenarnya merendahkan sayap, kan? Dan ada juga ulama yang memaknainya memang malaikat menggelari sayapnya, ya. Kayak praktek zaman sekarang. Sehingga ada cerita dari Syekh Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Imam Nawawi menghikayatkan satu cerita. Kata beliau, kami berjalan di pasar Basrah, ya kan? Sehingga ada seorang laki-laki jahat di situ, seorang laki-laki jahat. Laki-laki itu berkata, angkatlah kaki-kaki kalian dari sayap-sayap malaikat, jangan sampai kamu merusak sayap malaikat. Ini seorang laki-laki jahat, ini laki-laki fajir, berkata kepada para ulama itu, angkatlah kaki kalian dari sayap-sayap malaikat, jangan sampai kalian merusak sayap malaikat. Bukankah ketika kalian mau belajar, malaikat menghamparkan sayapnya? Nah, itu kata laki-laki itu dalam bentuk penghinaan, ya. Tidak lama kemudian katanya kaki laki-laki itu jadi lumpuh, ya. Bahkan ada yang bilang seluruh badannya lumpuh. Bahkan ada juga laki-laki yang lebih ekstrem lagi. Ini kisah dalam kitab Ittiham. Seorang laki-laki jahat ketika mendengar hadis ini, dia naruh paku di sandalnya. Di sandalnya ditaruh paku, katanya untuk mau merusak sayap malaikat. Ya. Akhirnya karena penghinaan seperti itu, dia lumpuh katanya. Banyak cerita seputar hadis ini. Kemudian
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la an taghdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Sungguh bahwa engkau berpagi-pagi, fatata'allama, maka engkau mempelajari akan satu bab dari ilmu, itu khairun, itu lebih baik, min an tusalliya, daripada bahwa engkau salat akan 100 rakaat. Jadi khairun khabar la an taghdua, kita ta'wil jadi masdar, jadi mubtada. La ghuduwuka, ya kan? Sungguh berangkatmu pagi-pagi, fatata'allama, maka bahwa engkau mempelajari baban, satu bab dari ilmu, khairun, itu lebih baik, min an tusalliya, dari bahwa engkau salat mi'ata rakaatin, 100 rakaat. Ya, kenapa bisa lebih belajar? Karena dengan belajar siapa tahu dapat satu faedah yang bisa meluruskan segala ibadah-ibadah kita ke depan, kan? Itu maknanya belajar lebih utama. Ya. Dalam riwayat yang lain bukan 100 rakaat, malah 200 rakaat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan 1000 rakaat. Ya, cuma riwayatnya lemah. Ya. Banyak hadisnya. Kita baca apa adanya aja di sini. 3. Rawahu Ibnu Abdil Bar, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan dengan seumpamanya hadis juga diisi Ibnu Majah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, babun minal ilmi yata'allamuhur rajul, bermula satu bab dari ilmu yang mempelajari akannya satu bab oleh seorang laki-laki, khairun lahu, lebih baik baginya rajul, minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan isinya. Ini hadis huwa min qaulil Hasan Basri, ya. Ini kata beliau penta'liq, yang benar itu ucapan Hasan Basri, bukan hadis, maknanya hadis mauquf. Kama fi Raudatil Uqala, sebagaimana dalam kitab Raudatil Uqala halaman 40, dan dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih juga. Ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bermula mencari ilmu itu fardu kepada setiap muslim. Fardu kepada setiap muslim, wajib. Nah, kadang-kadang kita menemukan hadis ini ada tambahan muslimah, tapi di sini nggak ada tambahan muslimah. Fardhatun ala kulli muslimin, nggak ada wa muslimah. Masya Allah, kita baca begitu aja, ringkas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin, cari olehmu akan ilmu walaupun ke Sin, walaupun ke negeri Cina. Ini hadis ini dari mana ini? 3. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Madkhal, dan oleh Wasyu'ab, dan dalam kitab Syu'abil Iman, dan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Cuma di sini nggak dijelaskan status hadisnya. Ini menunjukkan kalau hadis ini sahih, menunjukkan bahwa Cina jauh sebelumnya sudah maju. Memang Cina itu sudah ribuan tahun yang silam, dia sudah maju. Tapi kata para ulama, ilmu apa yang mau dicari di Cina? Ilmu agama nggak mungkin ada di Cina ketika itu, kan? Karena Nabi di Mekah, masa ilmu di Cina, kan? Oh, ini ada nih di dalam kitab Ittiham, hadzal hadisu masyhur. Hadis ini hadis masyhur. Jadi udah menyebar lah, wa asaniduhu dhaifatun, sementara sanadnya lemah. Lemah. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Bar dari riwayat Az-Zuhri dari Anas, dalam isnadnya ada Ya'qub bin Ishaq. Sementara Ya'qub ini didustakan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi menganggap Ya'qub ini kadzab. Jadi hadis ini nggak bisa jadi pegangan lah intinya. Nah itu.
Kemudian waqala alaihi salatu wasallam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-ilmu khazainu, bermula ilmu itu perbendaharaan, mafatihuha as-su'al, yang bermula kuncinya perbendaharaan itu bertanya. Khazain gudang. Ilmu itu umpama gudang. Gudang, untuk masuk ke dalam gudang harus ada kuncinya. Kuncinya itu bertanya. Jadi dengan bertanya baru kita dapat ilmu. Ya, ilmu dalam dada para ulama baru keluar dengan ditanyakan. Makanya ada ungkapan as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu sendiri merupakan setengah ilmu. Setengahnya lagi yaitu jawaban terhadap pertanyaan tadi. Ya. Al-ilmu khazainu, ilmu itu gudang-gudang, berupa gudang-gudang. Mafatihuha as-su'al, yang bermula kuncinya gudang itu bertanya. Fas'alu, maka tanyakan oleh kalian. Fa'innahu yu'jaru fi arba'atun, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu akan diberi pahala dalamnya pertanyaan akan 4 orang. Dalam pertanyaan itu ada 4 orang yang dapat pahala. Asailu, pertama orang yang bertanya ikhlas karena pengen tahu, atau dia bertanya tujuannya agar yang ditanyakan memberi jawaban sehingga teman-teman dia tahu, atau dia bertanya untuk memastikan pemahaman, apakah pemahaman dia terhadap satu masalah sama dengan pemahaman yang ditanyakan, ya kan? Yang penting bukan bertanya dengan tujuan menghina, menyepelekan. Nah, dalam bertanya itu ada 4 orang yang diberi pahala. As-sailu, orang yang bertanya. Wal alimu, orang yang alim. Yang alim maknanya yang memberikan jawaban. Wal mustami'u, orang yang mendengarkan. Wal muhibbu lahum, dan orang yang mencintai bagi mereka semuanya. 4. Rawahu Tabrani, rawahu Abu Naim fi Hilyah. Ini diriwayatkan oleh Abu Naim dalam Hilyatil Auliya. Nah. Kemudian waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yanbaghi lil jahili ay yaskuta ala jahli, tidak sepantasnya bagi orang jahil oleh bahwa diam ia atas kejahilannya. Kita yang jahil jangan diam, belajar maknanya. Wala lil alimi ay yaskuta ala ilmi, dan tidak sepatutnya bagi orang alim bahwa diam ia atas ilmunya. Artinya orang alim ketika ada yang datang bertanya, belajar, harus siap untuk mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan begitu maknanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, la yambaghi lil jahili ay yastakira ala jahli, tidak sepantasnya bagi orang jahil bahwa tetap ia dalam kejahilannya. Sama aja, diam atas kejahilannya, atau ayastakira, tetap ia atas kejahilannya. La yanbaghi lil alim ayaskuta an ilmih, tidak sepantasnya bagi orang alim bahwa diam ia dari ilmunya. Artinya orang alim berkewajiban untuk memberikan, mengajarkan orang yang meminta belajar. Kalau nggak minta belajar ya nggak apa-apa kan. Ini sama dengan firman Allah di atas tadi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu bila kamu tidak tahu. Ya. Ini 5 hadis rawahu Tabraniyu fil Awsat. Nah, ada dalam kitab Al-Awsatnya Imam Tabrani. Wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu an, dan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an, apa kata Abi Dzar? Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rakaatin. Bermula menghadiri majlis ilmu itu lebih utama dari salat 1000 rakaat, dari salat sunnah 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan dari syuhud maknanya menyaksikan, menghadiri 1000 jenazah. Ini hadis maudhu, kata Syekh Al-Iraqi, hadzal hadisu maudhu'un. Ini hadis maudhu katanya. Ya. Bermula menghadiri majelis ilmu lebih utama dari 1000 rakaat. Menghadiri majelis ilmu sebentar lebih utama dari 1000 rakaat, ya. Terlalu berlebihan. Wa iyadati, lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih utama dari menyaksikan 1000 jenazah. Faqila, maka dikatakan,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, lebih utama juga dari baca Quran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi? Apakah bermanfaatlah oleh Quran melainkan dengan ilmu? Secara makna ini masuk kan? Memang Quran nggak manfaat kalau dibaca tanpa ilmu. Bukan nggak manfaat sama sekali, kurang manfaatnya. Atau bisa juga nggak manfaat kalau ilmu tajwid aja nggak tahu, bacanya salah baca. Atau oke lah dia bisa ilmu tajwid tapi nggak paham apa yang dia baca. Karena Quran diturunkan untuk dipahami, bukan hanya untuk dibaca. Satu, takidu, bermula mengkaitnya musannif dengan riwayatnya musannif dari Abi Dzar, padanya itu isyarah kepada hadis yang terdahulu, ya Aba Dzarin li antaghdua fata'allama babab minal ilmi kan. Bermula lafadznya hadis isi kitab Qut, pemilik kitab Qut itu haitsu qala wa rawaina min hadis Abi Dzar. Jadi yang kesimpulannya ini nggak tahu ini penta'liq ini nggak menjelaskan status hadis. Kalau dalam kitab Ittihad memang jelas tertulis hadzal hadisu maudhu. Ini hadis maudhu. Kata beliau, innama a'rifuhu min hadis Umar, la min hadis Abi Dzar. Kata Syekh Al-Iraqi, ini hadis Umar asalnya, bukan dari Abi Dzar. Sebagaimana Ibnul Jauzi menyebutkan hadis ini fil maudhu'at, dalam kitab Al-Maudhu'at. Jadi tanpa hadis ini pun orang setuju bahwa ilmu itu memang istimewa kan? Sudah cukup dalil-dalil sebelumnya. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ja'ahul mautu, barang siapa yang datang kepadanya oleh kematian, wa huwa yatlubul ilma, padahal dia sedang mencari ilmu, meninggal santri. Dia mencari ilmu liyuhyiha bihil Islam, agar dia hidupkan dengannya ilmu akan Islam. Wa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Maka diantaranya pencari ilmu yang meninggal dan diantara para nabi di dalam surga itu satu derajat, satu tingkat. Ini juga hadis lemah. Bahkan kala Ibnul Jauzi hadza hadisun maudhu, hadis maudhu. Bukan hadis maudhu tadi yang tentang hadis di atas. Hadis yang Abu Dzar itu yang 1000, lebih baik dari 1000 rakaat ya. Kalau hadis ini rawahu Abu Naim fil fadlil alimil afif. Apa ini status hadis ini? Hadis mursal hasan, hadis muttarib. Dah. 2, Rawat Darimi dalam sunannya dan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilmu Fiqh. An Hasan kan ada di sini hadis mursal. Hadis mursal. Kalau untuk hujjah enggak boleh, untuk fadilah mungkin boleh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke asar. Wa amal asaru faqala Ibnu Abbas. Adapun asar maka berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Zalaltu taliban. Aku dulu terhina hal keadaan aku yang mencari. Zalaltu taliban, aku terhina hal keadaan aku itu yang mencari ilmu. Dulu aku terhina, maknanya terpaksa menghina diri dalam rangka belajar. Fa'azaztu matluban, maka aku mulia dalam keadaan dicari orang. Sekarang aku mulia, orang yang pergi mencari aku untuk belajar. Ini ada kisah tentang Ibnu Abbas. Beliau kadang dulu perlu menggelarkan tikar di depan rumah para sahabat kan. Ketika beliau mendengarkan ada seorang sahabat pernah mendengarkan hadis pulan dari Nabi, beliau datang ke rumahnya menggelarkan tikar di rumah para sahabat, menunggu keluar rumah baru ditanyakan tentang satu hadis. Itu ketika kita tidur di depan rumah orang kan ada kesan terhina, diterpa angin kan, debu dan segala macam. Dan pada akhirnya ketika para sahabat Nabi semuanya sudah meninggal, tinggal beliau, ada beberapa orang yang lain, banyak orang belajar kepada beliau. Beliau jadi mulia matluban, maknanya fa'azaztu matluban, maka aku pun jadi mulia ketika aku dicari orang. Memang ketika kita belajar harus tawadhu.
merendahkan diri. Kalau enggak mungkin dapat ilmu, kata para ulama kan begitu ya. Kita harus jadi gelas kan, biar guru kita jadi cereknya. Kalau ketinggian gelasnya mah susah menuangkan airnya. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah. Demikian juga telah berkatalah oleh Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah berkata. Nah, ini Ibni Abi Mulaikah ini nama beliau memang Zuhair bin Abdullah bin Jada'an At-Taimi. Ini tukang azannya Ibnu Zubair, tukang azannya Abdullah bin Zubair. Beliau termasuk qadhi pada masa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kan pernah mengumumkan dirinya sebagai khalifah ya. Nah, pada masa Yazid bin Muawiyah kan, menjadi qadhi Abdullah bin Zubair juga, mendengarkan hadis dari Sayyidah Aisyah, dari Ibnu Abbas. Nah itu. Wa kadzalika, dan demikianlah qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata oleh Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ma raaitu misla Ibnu Abbas, tidak aku lihat akan orang yang seperti Ibnu Abbas. Iza raaitu ahsanan nasi wajhani. Raaitu, mudah-mudahan kenapa raaita di sini. Iza raaituhu, bila aku melihat akannya Ibnu Abbas, raaitu ahsanan nasi wajha, niscaya aku melihat akan yang paling bagusnya manusia nisbah wajah. Karena Ibnu Abi Mulaikah ini belajar kepada Ibnu Abbas, berarti Ibnu Abbas guru beliau kan. Beliau menyatakan, saya tidak melihat orang yang seperti Ibnu Abbas. Bila saya melihatnya, saya melihat manusia paling ganteng wajahnya. Wa idza takallama fa'arabun nasi lisanan. Dan apabila berbicara ayahnya Ibnu Abbas, fa'arabun nas, maka dianya Ibnu Abbas itu paling Arabnya manusia nisbah lisan. Makna paling Arabnya manusia nisbah lisan, paling fasih, paling fasih. Ini Arab kan artinya idhar kan. A'rabtu ma fi qalbi, aku menampakkan apa yang ada di hatiku. Jadi idhar, mendahirkan. Fa'arabun nasi lisanan, maka Ibnu Abbas itu paling Arabnya manusia, paling fasihnya manusia, paling zahirnya manusia nisbah lisannya, nisbah penjelasannya. Wa idza afta fa aktsarun nasi ilman, apabila memberi fatwa ayahnya Ibnu Abbas, maka dianya Ibnu Abbas itu aksarun nas, itu paling banyaknya manusia nisbah ilmu. Nah itu kata Ibnu Abi Mulaikah. Waqala Ibnul Mubarak, berkatalah oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, ajibtu liman lam yatlubil ilma, aku heran bagi orang-orang yang tidak mau mencari ia akan ilmu. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramah, bagaimana mengajak akannya orang oleh dirinya kepada kemuliaan. Bagaimana dia pengen kemuliaan tapi dia tidak mau belajar. Adakah kemuliaan yang bukan di dalam ilmu? Ya, kan sebelumnya sudah ada penjelasan ya. Kemuliaan apapun yang tidak didukung oleh ilmu, maka kemuliaan itu akan cepat hilangnya. Tapi kemuliaan yang didasari oleh ilmu, maka dia akan awet, abadi. Ini 5 ini dalam Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih dan dalam Siyar A'lam An-Nubala. Wa qala ba'dul hukama, berkatalah oleh sebahagian ahli hikmah, inni la arhamu rajulan karahmati li ahadi rajulaini. Sesungguhnya aku itu la arhamu, tidaklah aku menyayangi akan laki-laki seperti sayangnya aku bagi dua orang laki-laki. Ini kata ba'dul hukama, tidaklah aku menyayangi akan laki-laki seperti sayangku bagi dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki. Ada salah satu dari dua orang laki-laki yang sangat aku sayangi, beda dengan sayangku kepada orang lain. Mudah-mudahan pemahamannya seperti itu kan. Pertama, rajulin yatlubul ilma wa lam yafhamu, seorang laki-laki yang mencari ia akan ilmu dan tidak memahami ia. Aku sayang banget. Ada orang rajin belajar tapi dia enggak paham, itu pantas dikasihani. Wa rajulin yafhamu wa la yatlubu, dan seorang laki-laki yang memahami ia dan tidak mencari ia akan ilmu. Dia paham, ada potensi untuk paham dan pintar, tapi dia enggak mau belajar, itu pantas dikasihani. Kasihan banget dia, maksudnya dia merugi kan. Tapi yang satu mencari ilmu tapi enggak paham, insya Allah pahalanya tetap ditulis oleh Allah walaupun dia enggak paham. Nah, ini dari mana nih sumbernya? Satu, Jami' Bayan Ilmi, rata-rata dari kitab ini.
Ya. Faqala Abu Darda, berkatalah oleh Abu Darda radhiyallahu an, la an ata'allama mas'alatan, sungguh bahwa aku mempelajari akan satu masalah itu ahabbu ilayya, lebih suka kepadaku min qiyami lailatin, daripada bangun satu malam. Ini masuk banget ya. Dua dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Belajar satu masalah lebih suka kepadaku dari bangun semalaman, solat sunnah semalaman. Waqala aidan, berkata ianya Abu Dzar pula, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Orang alim dan orang yang belajar. Alim berarti di sini muallim ya. Alim orang yang mengajar. Wal muta'allim dan orang yang belajar itu syarikani, bersekutu keduanya dalam kebaikan. Dua-duanya dapat kebaikan. Wasairun nasi hamajun, dan bermula semua manusia. Makna semua manusia selain alim dan muta'alim, dan bermula semua manusia atau ketinggalan manusia itu hamajun, la khaira fihim, yang tidak ada kebaikan pada mereka. Apa kita artikan hamajun? Hamajun biasanya itu apa namanya? Hewan-hewan kecil yang berlari-lari di punggung binatang ternak, di punggung kerbau, di punggung sapi, kan ada itu. Kan dia kotor itu kan, ada yang terbang-terbang itu. Itulah hamajun. Masya Allah. Lalat kecil lah. Lalat kecil yang ada di muka-muka hewan, muka-muka sapi, kambing, itu. Al-alim wal muta'allim, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu syarikani, sekutu keduanya fil khairi, dalam kebaikan. Wasairun nasi hamajun, bermula ketinggalan manusia itu hamajun, hanya lalat saja. La khaira fihim, yang tidak ada kebaikan pada mereka. Keras juga ini. Qala aidan, berkata ianya Abi Dzar pula, kun aliman, jadilah kamu itu seorang yang alim. Maknanya alim mualliman, guru. O muta'alliman, atau yang belajar. O mustami'an, atau yang mendengar dengan baik. Mengajar, belajar, atau mendengar dengan baik. Wala takunir rabi'ah, jangan jadilah kamu itu yang keempat. Fatahlika, maka kamu akan binasa. Apa yang keempat? Selain orang alim bukan, belajar juga bukan, kamu jadi santri, mendengar juga enggak bukan, mencintai mereka juga bukan, harus tambah satu lagi kan di atas tadi, mencintai mereka juga tidak. Selain itu, itu kamu akan binasa. Waqala Atha, berkata oleh Atha, majlisu zikrin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Bermula satu majelis zikir itu bisa menghapus ya, meleburkan ia akan 70 majelis dari majelis-majelis kelalaian. Ini bandingannya ya. Ada satu majelis zikir di kampung itu bisa mengimbangi 70 majelis dangdutan, lebih kurang begitu. Ya. Begitu dahsyatnya majelis zikir. 5. Kitab Qutul Qulub. Qala Umar radhiyallahu an, berkata oleh Umar radhiyallahu an, mautu alfi abidin qa'imil laili sa'imin nahari ahwanu min mauti aqilin basirin bihalalillah wa haramih. Bermula kematian 1000 ahli ibadah, qa'imil laili yang bangun malam, sa'imin nahari yang puasa di siang hari, ahwanu itu lebih ringan. Lebih ringan ya. Lebih ringan terhadap siapa? Dalam satu riwayat kita mendengar lebih ringan terhadap setan. Bagi setan mah gampang aja meninggal ahli ibadah kan. Lebih ringan min mauti aqilin, dari meninggalnya seorang yang berakal, basirin yang tahu, basir yang tahu, bihalalillah dengan halal-halalnya Allah, wa haramihi dan haram-haramnya Allah. Nah. Karena orang alim tadi bisa memberi faedah kepada orang lain kan, ilmunya muta'adi. Adapun orang yang beribadah, apalagi ibadah bersama jahil, yang nggak sah ibadahnya kan. Tapi kalaupun ibadah tapi dia paham ibadah, ya ibadah sifatnya hanya untuk dirinya sendiri, nggak muta'adi kepada orang lain. Adapun orang alim bisa mengajarkan orang lain. Nah itu ya, itu lebih ringan terhadap iblis ya, terhadap iblis.
Mautu alfi abidin, bermula kematian 1000 ahli ibadah yang bangun malam, yang puasa siang hari lebih ringan terhadap iblis. Min mauti akilin, daripada meninggalnya orang yang berakal, yang bisa paham tentang halal Allah dan haramnya Allah. Selama masih ada orang alim, iblis terasa berat. Waqala Syafi'i, berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Bermula mencari ilmu itu lebih utama dari ibadah sunnah. Banyak para ulama berpendapat seperti itu. Dikit lagi. Qala Ibnu Abdul Hakam, berkatalah oleh Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Siapa ini Ibnu Abdul Hakam? Al-Faqih Abu Muhammad Abdillah. Teman Imam Malik ya. Beliau itu tabaqatis sughra min ashabi Malik, termasuk sahabat-sahabat Imam Malik dari Mesir. Beliau mengambil ilmu dari Imam Malik. Imam Syafi'i juga pernah mampir ke tempat beliau, meninggal 214, umur 60 tahun. Nah, apa kata Ibnu Abdul Hakam rahimahullah? Kuntu inda Malik, adalah aku itu di sisi Imam Malik, akrau alaihi lima, aku bacakan kepadanya Malik akan ilmu. Pada khalat duhru, maka tibalah oleh waktu duhur. Fajama'atul kutuba li usalliya, maka aku mengumpulkan akan kitab-kitab agar aku sholat. Menganggap ngaji udah selesai, mau sholat dulu. Faqala, Imam Malik berkata, ya haza, wahai ini, man ladzi kumta ilahi bi afdala mimma kunta fihi idza sahhat dunya. Tidaklah alladzi yang engkau berdiri kepadanya, maknanya sholat. Tidaklah alladzi yang engkau berdiri kepadanya, ladzi bi afdala, itu lebih utama, mimma kunta fihi, dari apa yang engkau di dalamnya, yaitu belajar. Idza sahhat dunya, apabila benarlah oleh niat. Artinya belajar itu juga seperti ibadah, begitu lebih kurang. Qala Abu Darda, berkatalah oleh Abu Darda radhiyallahu an, man ra'a annal ghudwa ilal ilmi, barang siapa yang melihat ia atau berpendapat ia bahwa sungguh berangkat kepada ilmu, mencari ilmu, laisa bijihad, itu bukan jihad, faqad nakasa fi ra'yihi wa aqli, maka sungguh telah kekurangan ia dalam pikirannya dan akalnya. Kalau dia menganggap pergi mencari ilmu itu bukan jihad, berarti akalnya kurang sehat, kata Abu Darda. Masya Allah, itulah antara lain tentang kelebihan belajar. Nanti di depan insya Allah baru tentang kelebihan mengajar. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin.